Sesungguhnya Tuhan mengendaki untuk kita sebagai umat pilihan-Nya menjalani kehidupan sehari-hari kita dengan penuh sukacita dan sorak-sorai setiap hari untuk seumur hidup kita. Bapa sudah rela mengorbankan anaknya yang tunggal guna penebusan dosa kita. Setiap hari Dia memberikan firman dan roh-Nya untuk membangun hidup kita. Dia membangkitkan hamba-hambanya guna melatih dan memperlengkapi kita. Tujuannya tidak lain adalah agar kita sebagai umat pilihan-Nya jadi berkemenangan dalam segala hal dan menjadi sarana untuk menyatakan kemuliaan kerajaan-Nya. 1 Petrus 2 ayat 9-10. Tapi seringkali melalui berbagai fakta lahiriah maupun logika manusiawi yang berhasil iblis taburkan dalam pikiran orang-orang percaya, dia terus berhasil mencuri, merampok, dan bahkan membunuh aliran air kehidupan, sukacita, dan sorak-sorai yang seharusnya melingkupi kehidupan setiap orang percaya. Bayangkan, apalagi yang kita khawatirkan dalam hidup ini, jika Dia sendiri sudah berjanji bahwa jika kita terus hidup bagi Dia dan mengutamakan kerajaan-Nya dalam kehidupan sehari-hari kita, maka Dia otomatis akan mencukupi seluruh kebutuhan yang kita miliki. Bahkan semua yang selama ini dicari oleh bangsa-bangsa akan Dia berikan kepada kita secara begitu saja sebagai sebuah bonus. Matius 6 ayat 25-34. Tapi sayang sekali, hingga kini masih ada banyak orang-orang percaya yang terus hidup hanya bagi diri mereka sendiri, mengejar kesuksesan atau keberhasilan mereka sendiri. Iblis berhasil menipu diri mereka untuk tidak hidup bagi Tuhan, dan pada akhirnya terus hidup dalam belenggu ketakutan, kekhawatiran, bahkan sistem Babel. Masih adanya orang percaya yang tidak bisa available bagi Tuhan dan penggenapan rencananya karena alasan-alasan seperti pekerjaan atau harus mencari uang, karena kehidupan yang berat. Keluaran 5 ayat 1-9 menunjukkan bahwa kehidupan orang percaya telah dirampok oleh iblis. Masih adanya banyak orang percaya yang meski sudah lebih sungguh-sungguh dibandingkan orang percaya yang lain, tapi mereka masih tidak bisa mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan dalam mengejar Tuhan. Keluaran 8 ayat 25-28. Terus ada ketidakseimbangan dalam keluarga. Biasanya istri lebih rohani dibandingkan suaminya, atau bisa juga sebaliknya. Keluaran 10 ayat 8-11. Mau memberi diri melayani, tapi tetap hitung-hitungan dengan Tuhan atau pekerjaan Tuhan. Pelit atau kikir dalam hal memberi. Keluaran 10 ayat 24-25. Semua itu menunjukkan bagaimana musuh sudah berhasil membelenggu umat Tuhan untuk hidup dalam kendali sistem Babel. Efesus 5 ayat 15-17 dan 2 Timotius pasal 3 ayat 1-9. Otomatis sulit bagi umat Tuhan untuk terus hidup dalam sukacita dan sorak-sorai. Dan penyebabnya tidak lain adalah karena iblis berhasil menipu umat Tuhan untuk terus mengejar kehidupan pribadi, tidak hidup bagi Tuhan dan penggenapan rencananya. Matius 11 ayat 28-30 bandingkan dengan Ulangan 28 ayat 47-48. Inilah saatnya untuk sekali lagi umat Tuhan membangun logika ilahi dalam kehidupan mereka dan memutuskan hidup hanya bagi Tuhan dan terus melangkah bersama dengan Tuhan untuk menggenapi seluruh rencananya di bumi ini. Sesungguhnya dengan kita hidup berdasarkan rancangannya, akan ada banyak kemenangan, terobosan, bahkan intervensi ilahi yang bakal terus kita nikmati dalam hidup ini. Ada terlalu banyak alasan untuk kita bisa terus bersukacita dan bersorak-sorai dalam kehidupan sehari-hari kita untuk seumur hidup kita. Bayangkan, Dia pun menjanjikan penyertaan-Nya kala mana kita harus melewati lembah kekelaman. Mazmur 23 ayat yang keempat. Dan ketika harus melewati lembah ratapan. Mazmur 84 ayat 5-7. Jadi apalagikah yang menahan kita untuk tidak terus beria-ria di dalam Tuhan? Teruslah membangun logika ilahi dan beria-rialah di dalam Dia senantiasa. Amin.